Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 41. Cerita dimulai setelah mendengar permintaan maaf dari Guakyung. Wonwi juga mengucapkan permintaan maaf yang sama karena Wonwi telah memberikan luka kepada orang itu. Namun tiba-tiba saja Guakyung dikejutkan oleh anggotanya yang telah terjatuh dari ketinggian setelah dihajar Mayung dan juga Jo Sungwon. Melihat para pasukannya yang telah dikalahkan, Guakyung hanya tertawa sembari mengatakan bahwa Wonwi memiliki seorang teman yang sangat berbakat. Wonwi pun mengatakan bahwa mereka adalah saudara juniornya dan juga temannya. Sontak Guakyung begitu terkejut, ia berpikir jika itu adalah saudara junior, maka artinya bahwa ia adalah salah satu dari murid Master Ho Jangdai. Sambil memberi hormat, Mayung berkata, "Wahai Grandmaster, saya menyapa Anda. Saya adalah Mayung, murid kedua dari Master Ho Jangdai." Guakyung berkata, "Awalnya aku begitu khawatir karena Grandmaster telah menyembunyikan keberadaannya selama beberapa tahun. Akan tetapi aku bersyukur bahwa dia telah membesarkan dua orang penerus yang begitu hebat. Jika bukan karena Nayokyung yang ada di tempat ini, sudah jelas aku sangat ingin berbicara banyak kepadamu. Tetapi karena kita tidak memiliki banyak waktu, maka pergilah sekarang juga." Sebelum Wonwi pergi, Guakyung kembali berkata, "Dimanapun kau berada, aku akan memastikan kalau kau akan mendapatkan informasi apabila kami telah menemukan informasi tentang pelayanmu. Namun, bukankah kau memiliki dua permintaan? Jadi, apa permintaan kedua itu?" Sambil menunjukkan sebuah lambang yang ada di tangannya, Wonwi berkata, "Apakah kau mengetahui dari mana asalnya lambang ini?" Guakyung berkata, "Di dalam lambang ini telah terukir seekor bangau yang ingin terbang. Namun jika dilihat dengan seksama, dia terlihat seperti bulan purnama." Dari ekspresi wajahnya, Guakyung menyadari akan lambang itu. Ia pun berkata, "Bangau yang bersiap untuk terbang dan juga bulan. Aku rasa memang sudah sewajarnya kalau kau tidak mengetahui akan hal ini." Jika asumsiku memang benar, maka pola lambang ini mungkin saja telah berhubungan dengan sekte Flying Moon Shadow. Mereka adalah sekte bela diri yang setara dengan 4 sekte bela diri yang mendominasi faksi tak tertandingi. Akan tetapi saat ini mereka semua hampir sepenuhnya telah terlupakan. Ketika mendengar Wonwi yang menanyakan apa maksud dari bangau itu, Guakyung pun berkata, "Aku tidak yakin karena semua ini telah terjadi jauh di masa lalu. Jadi aku harus mencari informasi ini terlebih dahulu." Dengan tatapan mata yang tajam, Guakyung melanjutkan kata-katanya, "Asal kau tahu, permintaan ini berada di level yang berbeda. Jadi ini adalah permintaan tingkat lanjut." Saat mendengar Wonwi kalau ia akan membayar informasi itu, Guakyung kembali berkata, "Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita berlama-lama. Aku akan membuat informasi yang tersedia untuk kau ambil pada suatu tempat. Jadi pergilah sekarang juga." Setelah itu, Wonwi pun langsung berlari di dalam kegelapan gua itu. Namun sudah cukup lama mereka melewati gua itu, mereka belum juga menemukan jalan keluarnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah menemukan jalan keluar yang terhubung langsung dengan sumur kering yang terletak cukup jauh dari bangunan utama. Setelah keluar dari dalam sumur itu, Wonwi berkata, "Aku sangat bersyukur kalau kita keluar dengan selamat. Jadi saat ini kita harus pergi menuju kota Simen dan bergabung bersama si kembar." Namun tiba-tiba saja Wonwi menyadari bahwa ada beberapa musuh yang telah mengintai kedatangan mereka. "Aku merasakan ada sekitar 20 orang yang telah memblokir jalur hutan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membawa senjata pedang. Jadi aku harus sedekat ini untuk bisa merasakan kehadiran mereka. Karena aku sampai membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyadari kehadiran mereka, itu artinya mereka semua adalah orang yang sangat berbakat dalam bersembunyi."
Ketika mendengar Mayung yang mengatakan apakah mereka harus membunuh para bajingan itu, Wonwi pun meminta kepada Mayung untuk pergi meninggalkan tempat itu karena akan membuang waktu apabila ia harus bertarung melawan mereka. Akan tetapi, Wonwi sangatlah terkejut ketika seseorang yang berkata tepat di belakangnya, "Melihat Saktehau yang secara diam-diam membawamu pergi, maka tidak salah lagi kalau kau adalah penerus Hojangdai." Orang yang berada di belakang Wonwi itu adalah Nayakyung. Ia pun menatap kepada Wonwi dengan tatapan mata yang tajam sembari menanyakan di mana Hojangdai berada. Wonwi bergumam, "Aku akan mengajaknya untuk bernegosiasi. Kalau dia memang memiliki kebencian dengan Master Hojangdai, maka aku akan mencoba untuk meluruskannya." Wonwi pun berkata, "Aku memberi salam penghormatan kepada sang pemimpin klan Pang. Wahai senior, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita." Namun tiba-tiba saja Wonwi sangatlah terkejut ketika sebuah cambuk yang dialiri dengan energi Ki telah menyerangnya dengan begitu kuat, meskipun serangan itu masih mampu Wonwi tahan. Wonwi berpikir, ini adalah jumlah Ki yang sangatlah luar biasa. Bahkan meskipun aku mampu menahan serangan itu, akan tetapi tetap saja membuat telapak tanganku menjadi terluka. Setelah melakukan serangan dadakan kepada Wonwi, Nayakyung berkata, "Aku tidak pernah memiliki seorang junior sepertimu. Jadi jika memang benar kalau kau adalah murid Hojangdai, lantas kenapa aku tidak bisa merasakan jalur Ki yang Hojangdai miliki berada di tubuhmu?" Pada sisi yang lain, Mayung dan juga Jo Sung-won mencoba untuk menolong Wonwi. Akan tetapi, Wonwi meminta kepada mereka untuk menjauh dari belakangnya karena musuh yang mereka hadapi sangatlah berbahaya. Lalu Wonwi berkata, "Kemenangan ataupun kekalahan kita hanya bergantung pada seberapa cepat kalian bisa mengalahkan orang-orang itu. Jika kalian bisa mengalahkan mereka dengan secepat mungkin, maka kemenangan ada di tangan kita, dan aku yang akan menghadapi Pak Tua itu." Mendengar perkataan Wonwi, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak sembari mengatakan, "Sekalipun kalian bertiga menghadapiku secara bersama-sama, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Dengarkan aku baik-baik, kalian setidaknya hanya bisa menahan beberapa seranganku dengan susah payah. Tetapi kau ingin melawanku hanya seorang diri. Apakah kau sudah gila?" Namun belum sempat Nayakyung melanjutkan kata-katanya, Wonwi pun langsung melancarkan sebuah tebasan yang begitu kuat kepadanya. Akan tetapi dengan sigapnya Nayakyung langsung melompat ke arah belakang untuk menghindari serangan dadakan itu yang telah dilancarkan kepadanya. Lalu Nayakyung berkata, "Apakah kau berpikir kalau kau bisa mengalahkanku dengan menggunakan trik murahan yang seperti itu? Sekalipun mastermu yang datang membantumu, kau tidak akan bisa mengalahkanku." Tetapi Nayakyung langsung menyipitkan pupil matanya ketika ia melihat Wonwi yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan ternyata Wonwi telah menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai Golden Blood Body, yang mana teknik itu adalah teknik andalan yang dimiliki oleh sang Evil, yaitu sebuah tubuh yang memiliki kekerasan seperti batu. Pada sisi yang lain, terlihat Mayung yang berlari dengan sangat cepat. Ia pun bergumam, apa yang dikatakan oleh Wonwi memanglah benar, melawan orang itu sekaligus bertiga adalah tindakan yang bodoh. Meskipun jika kita berhasil mengalahkan Nayakyung, akan tetapi mungkin saja kita tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menghadapi semua musuh yang tersisa. Yang harus kami lakukan adalah menghabisi orang-orang ini terlebih dahulu. Kemudian kami akan bergabung bersama Wonwi untuk mengalahkan Nayakyung. Semakin cepat kami mengalahkan orang-orang ini, maka semakin cepat kami bisa membantu Wonwi. Kemudian ketika melihat Mayung yang berdiri di hadapannya, salah satu dari mereka langsung melancarkan sebuah serangan menggunakan cambuknya sembari mengatakan, "Dasar manusia bodoh, apakah kau tidak tahu siapa aku?" Meskipun serangan cambuknya sangatlah cepat, akan tetapi serangan itu hanyalah sia-sia karena dengan mudahnya Mayung menghindari serangan itu. Setelah menghindari serangan itu, Mayung pun langsung melakukan serangan balik dengan membelah selangkangan orang itu, sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan karena batang dan juga kedua bijinya telah terbelah menjadi dua bagian. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, tanpa keraguan sedikit pun Mayung juga langsung membelah wajah orang itu dengan begitu sadisnya, sampai-sampai orang itu telah mati seketika.
Terlihat para pasukan musuh sangatlah terkejut. Mereka bergumam satu sama lain. Murid pertama dan yang paling senior dari klan Pang telah mati dengan begitu mudahnya. Bahkan ia mati tidak kurang dari 3 gerakan saja. Siapa mereka sebenarnya? Pada sisi yang lain, Jo Sung Won begitu merinding ketika melihat Mayung yang membunuh orang itu. Ia pun berpikir, aku tahu kalau semua tekniknya telah terfokus untuk membunuh lawan ketika kami sedang berlatih. Akan tetapi, aku tidak menyangka akan sekejam ini. Bahkan colokan mata yang sering ia lakukan kepadaku bukanlah apa-apa dibandingkan dengan serangan tebasan pembelah biji yang ia lancarkan kepada orang itu. Mungkin mulai saat ini aku akan lebih berhati-hati kepada wanita itu. Sambil membunuh pasukan musuh, Mayung berbisik kepada Jo Sung Won. Ia berkata, dasar brengsek, apa yang sedang kau lakukan? Jika kau tidak cepat menghabisi orang-orang ini, maka komandan skuad akan berada di dalam situasi yang sangat berbahaya. Mendengar bisikan Mayung, mau tidak mau Jo Sung Won langsung berlari untuk membantunya sembari berkata di dalam hatinya, kalau aku seperti ini terus, mungkin saja aku akan mati sebelum aku bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi tua. Pada sisi yang lain, terlihat pertarungan Wonwi melawan Na Yak Yung telah berjalan dengan begitu hebatnya. Sambil menahan ratusan cambuk yang mengenai tubuhnya, Wonwi berpikir, kombinasi dari seni mistik Luminostar bintang 5 dengan Golden Blood Body telah meningkatkan kekuatanku secara drastis. Jujur saja, awalnya aku merasa khawatir karena perbedaan ki kami yang begitu jauh. Tetapi untuk saat ini, setidaknya aku bisa menghadapinya dengan setara. Di sampingnya, Iron meminta kepada Wonwi untuk mengakhiri pertarungan itu dengan secepat mungkin karena efek samping dari teknik itu secara perlahan akan menyiksanya, sama seperti yang dialami oleh Juabek ketika ia bertarung melawan Wonwi. Kemudian, lagi dan lagi, Na Yak Yung tidak memberikan Wonwi sedikit pun untuk bernafas karena Na Yak Yung langsung mengayunkan cambuknya itu kepada Wonwi untuk yang kesekian kalinya. Lalu Wonwi yang menyadari akan datangnya serangan itu, ia pun langsung bersiap untuk menghadang serangan yang datang kepadanya. Benar saja, ketika cambuk itu telah mengenai Wonwi, terlihat sebuah ledakan yang sangatlah dahsyat telah terjadi di tempat itu akibat kekuatan seni bela diri Na Yak Yung yang begitu hebatnya. Meski serangan cambuk Na Yak Yung sangatlah kuat, akan tetapi Wonwi masih mampu menahan serangan itu. Dan Wonwi menahan serangan itu dengan teknik kedua yang disebut sebagai teknik berpedang Luminostar yang sejati. Ketika melihat Wonwi yang bersiap untuk melancarkan sebuah serangan, Na Yak Yung langsung melemparkan cambuknya itu untuk memutari tubuh Wonwi melalui titik buta penglihatannya. Benar saja, di waktu yang bersamaan, Wonwi telah bersiap untuk menggunakan teknik kedua Luminostar yang sangat dikenal sebagai tebasan tersembunyi untuk membunuh Na Yak Yung yang ada di hadapannya. Namun, tiba-tiba saja Wonwi begitu terkejut ketika cambuk itu telah melilit tangan dan juga bilah pedangnya, sehingga secara otomatis teknik Wonwi telah batal begitu saja. Ketika Wonwi berpikir untuk melepaskan jeratan cambuk itu, Wonwi pun langsung terangkat ke udara akibat Na Yak Yung yang menariknya sehingga membuat Wonwi telah kehilangan keseimbangan. Dengan tatapan mata yang tajam, Na Yak Yung langsung membentangkan tangan kanannya yang bersiap untuk membunuh Wonwi di saat itu juga karena ia berpikir bahwa Wonwi telah terkena jebakannya. Namun, Wonwi menanggapi ocehan Na Yak Yung dengan santai. Ia pun bergumam, kaulah yang terkena jebakanku. Meskipun tangan kananku telah terkunci, akan tetapi aku masih bisa menyerangmu menggunakan tangan kiriku. Terlihat Na Yak Yung begitu terkejut ketika ia melihat kalau Wonwi telah melemparkan belatinya. Meskipun belati itu masih bisa ditepis dengan begitu mudah. Na Yak Yung berkata, dasar bajingan, apakah kau berpikir kalau mainan sekecil itu bisa melukaiku? Bahkan meskipun kau menggunakan pedang andalanmu, kau tidak akan bisa menyentuhku. Namun ternyata belati itu masih mampu dikendalikan oleh Wonwi dengan menggunakan benang perak yang ada di tangannya yang bersiap untuk menusuk Na Yak Yung melalui titik butanya. Akan tetapi, Na Yak Yung langsung menghentikan langkah kakinya ketika ia merasakan bahwa ada sebuah senjata yang tertuju kepada titik butanya. Melihat serangan dadakan itu, Na Yak Yung bertanya teknik apa yang digunakan oleh Wonwi. Lalu ia pun bergumam, bagaimana bisa ia melakukannya? Ia telah menggunakan teknik belati rahasia pada tangan kirinya.
Won Wei pun mengatakan kalau itu adalah teknik Luminostar. Namun di dalam hatinya Won Wei berkata, dia mampu melihat benang peraknya dalam waktu yang sesingkat itu meskipun yang aku incar adalah titik butanya. Tetapi hal itu telah melonggarkan ikatan cambuk yang ada di tangan kananku. Kemudian Won Wei kembali melancarkan serangannya yang mana serangan itu dikenal sebagai teknik tusukan pedang penghancur. Tetapi tiba-tiba saja Won Wei langsung tersentak ketika cambuk Nayak Yung telah mengenai tubuhnya dengan begitu telak sehingga membuat Won Wei merasakan kesakitan. Sambil menahan rasa sakitnya, Won Wei bergumam, dasar sialan, dia jauh lebih kuat dari semua musuh yang pernah kuhadapi sebelumnya. Dia langsung mengayunkan cambuknya ketika aku sedang mempersiapkan teknik tusukan pedang penghancur ini. Aku tidak terluka parah karena tubuhku yang terselimuti oleh Golden Blood Body, tetapi hal itu membuat seranganku telah meleset dari titik yang aku targetkan. Kemudian Nayak Yung berkata, aku tahu kalau kau telah mencapai batasanmu. Sekarang jawab aku, apakah benar kalau kau adalah muridnya Ho Jang Dai? Gejala pada tubuhmu itu terlihat seperti jenis yang aneh dari teknik Golden Blood Body, dan juga bagaimana kau bisa memiliki sebuah teknik dari beberapa master seniman bela diri teratas yang tidak pernah terlihat oleh siapapun selama bertahun-tahun. Won Wei berkata, aku tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan itu. Aku akan mempertimbangkan untuk menjawabnya apabila kau bisa membuatku berlutut di hadapanmu. Mendengar perkataan Won Wei, Nayak Yung berkata, aku bisa mendapatkan jawaban itu kapanpun aku mau kalau aku sudah memotong satu persatu anggota tubuhmu. Namun Nayak Yung langsung terdiam ketika ia melihat bahwa semua murid-muridnya telah mati setelah bertarung melawan Ma Yong dan juga Jo Sung Won. Dengan kesalnya, Nayak Yung berkata, berani sekali kau membunuh semua muridku. Jadi itukah yang telah kau pertaruhkan? Kemudian Nayak Yung mengibaskan cambuknya sembari mengatakan, aku tidak menyangka kalau aku akan terpaksa menggunakan teknik rahasiaku kepada seorang bocah sepertimu. Terlihat Won Wei langsung terdiam, matanya terbelalak ketika ia melihat teknik rahasia yang ditunjukkan oleh Nayak Yung kepadanya. Melihat teknik terhebat itu, Won Wei bergumam, tidak ada celah untuk bisa melawannya. Kalau aku sampai terseret ke dalam serangannya, sudah pasti aku akan tercabik-cabik sampai tidak ada yang tersisa. Jika aku membuat kesalahan sedikit pun, sudah dipastikan kalau aku akan mati dengan cara yang menggenaskan. Terlihat kobaran aura api dari putaran cambuk itu telah menerangi wilayah itu dengan begitu hebatnya, sampai-sampai tidak ada celah bagi Won Wei untuk bisa menghindari serangan rahasia itu. Lalu sambil tertawa, Nayak Yung berkata, pertarungan ini sudah berakhir, kau tidak akan bisa lari kemanapun karena seranganku akan membunuhmu sekarang juga. Won Wei pun berpikir, aku akan menggunakan segala kemampuanku untuk membelokkan serangan itu karena apapun yang terjadi, aku harus keluar hidup-hidup dari situasi yang berbahaya ini. Namun tiba-tiba saja tanpa Won Wei sadari, bintang ketiga dari 7 bintang yang ada di tangan Won Wei telah memancarkan sinarnya ketika Won Wei dalam keadaan yang begitu terdesak. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.